Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Gema Syiar yang dirahmati oleh Allah. Ada 3 amalan kata Rasulullah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang sudah meninggal dunia. Apa itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bi salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bi aw waladin shalihin yad'u rawahu Muslim." Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 3 amal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Yang pertama kata Rasulullah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini cukup singkat, tetapi cukup menjadi pertimbangan bagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, dan dunia ini sebagai tempat untuk mencari bekal untuk di kehidupan di akhirat. Dalam memahami pesan Rasulullah yang pertama, ia adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksud adalah sesuatu hal yang lebih kepada orientasi pahala, kemanfaatan, keberkahan yang terus menerus, bukan kepada orientasi sesuatu jumlah yang besar. Sehingga dengan pemahaman ini akan menggerakkan diri kita untuk bisa beramal sedekah jariyah. Sekalipun apa yang kita berikan sedikit nominalnya, tetapi itu bisa melahirkan pahala yang begitu besar, pahala yang bisa kita nikmati walaupun nanti kita telah tiada. Sesungguhnya itulah yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Sehingga kita ini betul-betul siapapun di antara kita bisa melakukan sedekah jariyah yang tidak terkukung oleh pemahaman bahwa kalau kita ingin bersedekah jariyah harus dengan jumlah yang besar. Ketika ada sebuah upaya untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang itu kita tanggung bersama-sama, sesungguhnya apa yang kita berikan sekalipun nominalnya kecil itu menjadi bagian daripada sedekah jariyah. Yang kedua kata Rasulullah, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Untuk memahami hadis ini, ilmu yang bermanfaat tidaklah harus kita mengejar dulu tingkat pendidikan sampai tinggi, tidaklah harus kita meraih begitu banyak gelar, titel dan sebagainya, tetapi sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu bahkan sampai seorang guru ngaji sekalipun, sesungguhnya ilmunya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena setiap huruf yang dia ajarkan kepada anak didiknya mengenali huruf hijaiyah, maka sesungguhnya pahalanya akan terus mengalir. Bagaimana tidak mengalir? Karena anak itu akan menjadi paham dan bisa membaca Al-Quran, yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, lalu mengajarkan anaknya mengenali huruf hijaiyah, akan terus menerus mengalir. Sehingga sesungguhnya dalam memahami bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, lalu diamalkan oleh orang yang kita amalkan atau kita ajarkan. Para sahabat Gema Syiar yang dirahmati Allah, maka ketika apapun yang kita miliki, tidak harus titel tinggi dan sebagainya, sesungguhnya kita bisa memberikan ilmu dalam hal yang kecil sekalipun kepada orang lain, dan itu berasa bermanfaat betul bagi orang tersebut, maka sesungguhnya itulah ilmu yang bermanfaat. Sahabat Gema Syiar yang dirahmati Allah, lalu yang ketiga kata Rasulullah, yaitu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh tidaklah harus anak yang diberi nama soleh. Anak yang soleh yang menjadi catatan dari hadis ini adalah yad'ulah. Anak yang soleh yang disebut dengan yang selalu mendoakan kedua orang tua.
Maka batasannya mendoakan orang tua tidak dibatasi di sini adalah ketika orang tuanya telah tiada. Maka sesungguhnya mendoakan orang tua dari mereka masih ada di dunia ini sampai nanti meninggal dunia, dia terus berupaya mendoakan kedua orang tua. Maka sesungguhnya kalau kita berupaya mendoakan orang tua kita hanya dalam 5 waktu sholat saja, maka sesungguhnya itu masih terasa kurang. Kenapa? Karena sesungguhnya orang tua kita sudah merawat kita dari kecil sampai besar, sampai kita mengenali Allah, sampai kita menyadari bahwa kewajiban kita berbakti kepada Allah, lalu diikuti kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka perbanyaklah doa kita kepada orang tua, tidak hanya sebatas 5 waktu saja setelah sholat, tetapi di setiap ada kondisi dan kesempatan kita memperbanyak doa kepada orang tua, memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, jagalah dan rawatlah keduanya, walaupun sudah tiada atau masih ada di dunia ini, sesungguhnya Engkau Maha mengabulkan doa. Sahabat Gemasyar yang dirahmati Allah, 3 hadis itu cukup menjadi sebuah renungan bagi kita. Apakah di antara 3 tersebut salah satu sudah kita upayakan untuk bisa kita laksanakan, atau 2, 3, dan mudah-mudahan kita ini betul-betul menjadi pribadi yang siap memperbekali diri kita untuk kehidupan kita nanti di akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki dengan kebahagiaan yang diridhoi dan dirahmati Allah. Usikum wa ya nafsi bi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.